Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu pagi ini, agar kami berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati kami, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara. Ya, saya percaya pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena Tuhan. Dan pagi ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kegiatan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan terlebih dahulu, saudara ya. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23 saja ya. Satu ayat saja karena ini pembahasannya cukup panjang. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata di sana, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya." Ya, sekali lagi firman Tuhan berkata, sebab itu ya kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, firman ini berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Daripada saudara takut, daripada kita mereka-reka, daripada kita mendengar nubuatan palsu, daripada hari-hari ini kita juga mencari-cari ya nubuatan ya dari orang-orang yang kita anggap itu nabi dan lain sebagainya. Lebih baik firman Tuhan berkata hari-hari ini kamu harus bertekun dalam iman. Ingat saudara, siapa yang bertanggung jawab atas kehidupan iman dan rohani kita di hadapan Tuhan? Kita sendiri dengan Tuhan. Karena itu sekali lagi saya selalu berkata, jangan taruh imanmu pada pendeta, jangan taruh imanmu pada siapapun termasuk pada nabi, tapi taruh imanmu pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini di masa-masa sulit? Ya, tetap bertekun dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tidak ada pilihan lain hari-hari ini selain kita bertekun dalam iman. Dengan kata lain saya selalu berkata apa? Bangun sistem imanmu. Ya, bertekun dalam iman. Ya, daripada takut, daripada bingung, ayo bangun imanmu. Ini adalah masa-masa di saat Tuhan izinkan kita membangun iman pribadi lepas pribadi. Firman ini berkata, ya tetap teguh dan tidak tergoncang. Ya, ketika kita membangun iman kita, maka saya percaya orang-orang yang membangun iman itulah yang akan teguh dan tidak tergoncang. Firman ini berkata, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Artinya tidak bergoncang itu apa? Enggak goyang kanan kiri. Hari-hari ini kita harus memiliki pegangan yang pasti. Tetapi kita harus berpegang pada sesuatu yang tidak tergoncang, yaitu firman Tuhan. Membangun iman di atas dasar firman supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya, biarlah kita ini ditemukan Tuhan sebagai orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan menggoncangkan bumi satu kali lagi, supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Biar kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan, saudara, karena kita bertahan di dalam iman kita. Ya, dan jangan mau digeser, kata firman ini, dari pengharapan Injil. Kalau firman Tuhan berkata jangan mau digeser, berarti ada satu kuasa, ada oknum yang akan terus berusaha menggeser kita dari pengharapan kita pada Injil. Makanya ayat ini berkata, dan jangan kamu mau ya, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil.
Yang pertama berarti ada oknum atau kuasa lain yang coba menggeser kita dari Injil. Tetapi ayat ini berkata kuncinya jangan mau. Ya, ada orang itu memang sengaja jatuh dalam dosa karena dia mau. Tapi kalau kita tidak mau, maka Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Ingat, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Semua terserah engkau mau atau tidak. Ketika kita tidak mau untuk digeser, ya kita bisa berpegang teguh pada Tuhan. Tapi ketika kita mau digeser, entah karena goncangan, entah karena tekanan, arus dunia ini begitu menggeser kita. Ingin menggeser kita dari apa? Pengharapan Injil. Memang pengharapan yang kita miliki belum terlihat sekarang. Tetapi Tuhan berkata jangan mau digeser dari pengharapan itu. Tetaplah berpegang teguh, tetaplah percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jangan mau digeser saudara dari pengharapan Injil. Karena pengharapan Injil itulah yang luar biasa dan itu segala-galanya bagi hidup kita saudara ya, karena itu mencakup pada keselamatan yang kekal. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan biarkan kamu digeser oleh segala macam persoalan dan sehingga kamu digeser dari pengharapanmu kepada Injil. Mari kita mulai terus minta kepada Tuhan untuk kita mulai masuk dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Biar kita minta kepada Tuhan, Tuhan kami mau dipakai Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kami mau Tuhan boleh menjadi berkat. Karena itu kami tidak ingin digeser iman kami, tapi kami mau terus di sini dikatakan bertekun dalam iman. Ya, sehingga ketika kami terus bertekun dalam iman, ya bagaimana caranya kita bertekun dalam iman? Salah satunya saudara bangun pagi ini mendengarkan firman. Itu artinya saudara sedang bertekun dalam iman. Jangan lupa juga saudara, bagikan setiap mesbah syukur, mesbah doa yang saudara dengar kepada orang-orang yang saudara kasihi, kepada temanmu, sahabatmu, agar mereka juga boleh dilawat oleh Tuhan. Kita semua terpanggil untuk bekerja hari-hari ini, membawa orang semakin banyak untuk membangun iman mereka pada Tuhan. Bangun iman keluargamu, bangun iman anak-anakmu, kirimin mereka firman-firman yang membangun, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jangan biarkan ketakutan menggeser pengharapanmu. Jangan biarkan kekhawatiran menggeser pengharapanmu. Tapi biarkan Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang bekerja saudara untuk tetap memberikan kita kekuatan. Mari kita renungkan firman ini. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Banyak kuasa yang ingin menggeser iman kami dari pengharapan pada Injil. Tapi kami percaya saat kami membangun iman kami, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu lah yang menopang kami, sehingga kami tidak tergeser Tuhan. Kami tetap teguh dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau perkatakan di hadapan Tuhan hari ini, kami mau tetap bertahan. Engkau kuatkan kami tetap bertahan dalam firman-Mu. Kami tidak mau digeser oleh apapun. Kami tidak mau digoyahkan oleh apapun. Kami mau tetap percaya pada pengharapan kami kepada Injil, bahwa ada hidup yang kekal dalam kematian Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Kami percaya Tuhan turut bekerja di masa-masa sulit untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan terus memberkati Bapa setiap mereka yang hari ini terus mencari Engkau setia di mezbah syukur. Berkati Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan hari ini, mungkin ada yang bekerja di luar rumah, di luar kota, anak-anak Tuhan,
Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk kami terus boleh berjalan dalam kebenaran-Mu, bahkan Engkau yang menjagai langkah kami untuk terus ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati setiap mereka Tuhan yang hari ini juga berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri kami. Berkati Tuhan yang sakit hari-hari ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan hari ini hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.